Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bu Faza akan menerangkan materi statistika mengenai subbab penyajian data. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah agar kalian dapat mengetahui diagram, tabel distribusi. Nah, macam-macam diagram. Diagram ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun. Nah, apa itu diagram batang? Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan batang atau balok yang digambar tegak ataupun mendatar. Diagram batang dilengkapi dengan skala agar mudah dibaca. Nah, ini contoh dari diagram batang. Misalkan ada tabel mengenai hasil panen jagung di suatu daerah pada tahun 2013 sampai 2018 seperti ini nggih. Nah, bentuk diagram batangnya adalah seperti ini. Skala yang dimaksud itu adalah sama, 0, 500, 1000, 1500. Nah, jangkanya di sini 500. Tidak boleh jika skalanya digunakan berbeda. Misal 0, 300, 500, 200 seperti itu tidak boleh. Harus sesuai dengan aturannya. Jika skalanya 500 ya 500 semua, jika 100 100 semua. Untuk skala yang berdiri ini ya atau tegak ini dinamakan sebagai frekuensinya. Untuk yang mendatar sebagai jenis data. Diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data statistik menggunakan garis. Nah, biasanya digunakan untuk menggambar keadaan yang berkesinambungan dan melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam suatu periode tertentu. Contoh dari diagram garis masih tetap menggunakan tabel yang tadi. Nah, untuk diagram garis bedanya dengan diagram batang. Kalau diagram garis kita hanya memberikan nokta pada masing-masing nilai. Misalkan 2013 memiliki hasil panen 1500 ton. Berarti kita titik seperti ini ya. Sampai tahun 2018 baru kita hubungkan masing-masing tahunnya dengan suatu garis. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi berdasarkan juring atau besar juringnya. Setiap juring lingkaran mewakili objek yang dibicarakan. Besar sudut pusat dari setiap juring lingkaran memiliki rumus seperti ini. Banyak data diwakili juring dibagi dengan jumlah data seluruhnya dikali 360 derajat. Karena satu putaran itu memiliki sudut 360 derajat atau satu lingkaran memiliki sudut 360 derajat. Ada tips untuk membuat diagram lingkaran. Yang pertama, kita harus tentukan dulu sudut pusat juring untuk setiap objek. Kemudian menggambar lingkaran, baru membagi lingkaran menjadi beberapa juring sesuai dengan sudut pusat menggunakan busur untuk lebih bagusnya. Misalkan seperti ini. Contohnya adalah ada tabel mengenai daftar olahraga yang digemari siswa SMK. Nah, kita buat dulu sudut pusat dari setiap objeknya. Bulu tangkis ada 8 siswa, total siswanya 40, berarti 8 dibagi 40 dikali 360 ketemunya 72 derajat. Sampai kita cari hingga tenis meja. Sama, misalkan voli ada 10 dibagi 40 dikali 360 derajat. Sepak bola ada 8. Mohon maaf di sini 12 ya nak ya. Harusnya di sini 12 per 40 dikali 360 derajat. Hasilnya berapa? Basket 6 per 40 dikali 360. Tenis meja 4 per 40 dikali 360. Seperti itu. Nah, setelah menemukan besar sudutnya, marilah kita gambar lingkarannya. Pertama kali kita gambar lingkaran, baru kita buat juringnya berdasarkan besar sudut. Ingat, harus menggunakan busur supaya terlihat lebih rapi dan sesuai dengan ukurannya. Nah, diagram batang daun. Diagram batang daun adalah penyajian data dengan cara memisahkan setiap data dalam dua kelompok, yaitu batang dan daun. Syaratnya, data harus urut dari terkecil hingga terbesar.
batang memuat angka puluhan, daun memuat angka satuan. Yang perlu kalian ingat, batang memuat angka puluhan, daun memuat angka satuan. Misalkan saya memiliki sebuah data seperti ini. Nah, untuk memasukkan ke dalam diagram batang daun kita harus tahu aturannya. Misalkan 42. 4 ini menempati angka puluhan, 2 menempati angka satuan. Jadi yang masuk ke dalam bagian batang adalah angka 4, yang bagian daun adalah angka 2. Misalkan di sini 16, berarti 1 6, 19 1 9 begitu. Untuk yang 2 ada 20, berarti batangnya 2, daunnya 0, 22. Batangnya 2, daunnya 2, 27, batangnya 2, daunnya 7, 28, batangnya 2, daunnya 8, dan seterusnya sampai ke 93. Nah, di sini 9-nya di sini adalah batang, 3-nya adalah daun. Nah, begitulah macam-macam diagram. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam tabel distribusi frekuensi. Ada distribusi frekuensi data tunggal dan distribusi frekuensi data kelompok. Untuk data tunggal, misalkan saya memiliki contoh, ada sebuah data mengenai nilai ulangan matematika kelas 12 SMK Dharma Bahari. Angkanya dalam bentuk satuan, ya, 8 hingga 8 di sini. Tipsnya adalah urutkan dulu data dari yang terkecil hingga terbesar. Hitung masing-masing data muncul berapa kali, kemudian barulah kita membuat tabel dan isi tabelnya. Misalkan nilai 5 ada berapa di sini? 5 ada 1, 2, berarti 5 frekuensinya 2. 6 frekuensinya ada 1, 2, 3, 4 hingga 10. 10 di sini ada 2. Begitu anak-anak cara untuk membuat tabel frekuensi data tunggal. Kemudian tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, ada langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan atau range dengan rumus J sama dengan X max dikurangi X min. X max itu adalah datum terbesar, X min adalah datum terkecil. Langkah kedua adalah menentukan banyak kelasnya dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Untuk menghitung ini kita bisa menggunakan kalkulator, di mana N-nya adalah banyak data, K-nya adalah banyak kelas. Langkah ketiga adalah menentukan panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan J per K. Kita tahu J adalah jangkauan, K-nya adalah banyak kelas. 4 adalah finishing, yaitu menentukan batas bawah, tidak harus datum terkecil, menentukan frekuensi tiap kelas, dan membuat tabel frekuensi. Misalkan di sini saya memiliki data nilai dari 56 pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah ada 88. Kita cari dulu nilai maksimumnya, diketahui 90. Minimumnya adalah 50. 50 di sini ya. Banyak datanya ada 40. Kita bisa mencari jangkauannya dulu dengan rumus J sama dengan X max dikurangi X min, di mana X max-nya 90, X min-nya adalah 50. Maka hasilnya adalah 40. Langkah kedua adalah menentukan banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya adalah 40, maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kita bisa mencari log 40 dengan menggunakan kalkulator, diperoleh hasil 1,602. Setelah saya kalikan dengan 3,3 dan saya tambah dengan angka 1, menghasilkan 6,287 yang kita bisa bulatkan ke atas nih, mendapatkan hasil yaitu 7. Maka panjang kelasnya adalah 7. Setelah itu kita menentukan panjang interval kelas dengan rumus P sama dengan J per K. J kita dapat dari langkah 1, K-nya kita dapat dari langkah 2. Maka 40 bagi 7 adalah 5,714 yang kita bulatkan menjadi 6.
pembulatannya harus selalu ke atas nggih. Nah, kita menentukan batas bawah kelas untuk langkah keempatnya. Hin atau bantuannya, karena P sama dengan 6, maka datum terkecil hitung sampai 6 loncatan sehingga diperoleh kelas interval sebagai berikut. Kelas pertama intervalnya 50 sampai 55, kelas kedua 56 sampai 61, hingga kelas ke-7 86 sampai 91. Kita hitung apakah betul 6 loncatan. Untuk kelas pertamanya 50, 51, 52, 53, 54, 55. Jadi ada 6 loncatan. Begitu anak-anak. Untuk langkah kelima adalah membuat tabel distribusi frekuensi dengan bantuan Hin. Hitung ada berapa nilai yang berada pada tiap interval. Contoh, untuk kelas interval 50 sampai 55 atau kelas interval pertama muncul nilai 50, 52, 54, 55. Sehingga frekuensinya pada kelas interval 50 sampai 55 adalah 4. Begini. 50 sampai 55 ada 4. Untuk 56 sampai 61 ada 5 angka yang terkandung di dalam interval ini. Begitu hingga sampai kita cari 86 sampai 91 dengan frekuensi 4. Nah, tabel distribusi frekuensi data berkelompok dapat disajikan dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Untuk histogram, ada perbedaan antara histogram dengan diagram batang. Batang histogramnya saling berhimpit. Lebar batang menunjukkan interval kelas, batas-batas tepi atas, tepi batang maksud saya adalah batas tepi atas dan tepi bawah kelas. Tinggi batang menunjukkan frekuensi pada kelas. Setiap interval kelas diwakili nilai titik tengah. Jika titik tengah dari ujung atas batang histogram dihubungkan oleh sebuah garis, maka akan diperoleh poligon frekuensi. Misalkan ada sebuah data tabel ya, data kelompoknya penghasilan mulai 0 sampai 499.000 ada 2 orang, hingga 2.500 sampai 2.999.000 ada 3 orang. Nah, frekuensinya gini. Nilai tengahnya kita dapat dari A tambah B bagi 2, jadi 0 ditambah 499 dibagi 2. Kita cari hingga yang terakhir, interval 2.500 ditambah 2.999.000 dibagi 2 menghasilkan 2.749.000. Gini ya caranya. Nah, maka terbentuk histogramnya seperti ini. Nah, untuk ini yang saya tulis ini adalah nilai tengahnya dari semua data. Nah, nilai tengahnya ini yang kita gunakan untuk membuat histogram. Bedanya apa dengan poligon frekuensi? Kalau poligon frekuensi itu dari titik tengah histogram kita hubungkan dengan suatu garis. Jadi 249.500, 749.500 ini kita tarik satu garis tepat di tengah-tengah batangnya. Itu namanya poligon frekuensi. OGIF. Ada langkah untuk membuat OGIF. Yang pertama, membuat daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Yang kedua, nilai-nilai TP kelas diletakkan pada sumbu mendatar atau sumbu X dan nilai frekuensi kumulatif diletakkan pada sumbu tegak atau sumbu Y. Yang ketiga, menghubungkan titik-titik yang diperoleh dengan kurva mulus. Ada sebuah data nilai. Nah, kita cari dulu frekuensi kumulatif kurang dari. Tapi bawahnya A dikurangi 0,5. Jadi 21 dikurangi 0,5 adalah 20,5. Kalau kumulatif kurang dari tandanya tetap ya kurang dari atau sama dengan. Kenapa frekuensinya 0? Karena nilai yang terletak di bawah 20,5 itu memang tidak ada. Kemudian setelah 21 dikurangi 0,5 kita pakai di sebelahnya 30,5 ditambah ya, untuk yang sebelah sini ditambah 30 ditambah 0,5.
khusus untuk yang kedua berbeda ya. Untuk yang kedua 30 ditambah 0,5. Nah, nilai di bawah 30,5 itu ada 3, kita ambil frekuensi di atasnya, dan untuk seterusnya tapi bawahnya dikurangi 0,5. Yang berbeda hanya pada tabel atau data kedua, yang berbeda hanya itu saja. Nah, inilah yang dinamakan ogive positif. Kemudian kita gambar gitu ya. Dari 20,5 itu kan letaknya di sini. Kemudian 30,5 letaknya di angka 3, frekuensinya 3, oke. 40,5 frekuensinya adalah 11, dan seterusnya hingga 80,5 frekuensinya adalah 35. Ini yang dinamakan sebagai ogive positif. Kenapa? Karena menanjak gitu ya. Yang perlu kalian ketahui, di sini ada FK. Kenapa kok menanjak, Bu? Gitu. Kita tambahkan 0, 3. 11 ini dapat dari 3 tambah 8, 11. 23 dapat dari 11 tambah 12, 23. 23 tambah 6, 29. 29 tambah 4 adalah 33. 33 tambah 2 hasilnya 35. Pada akhirnya frekuensi kumulatif terakhir harus sama dengan jumlah data. Kumulatif lebih dari, tetap sama caranya, tapi bawahnya A dikurangi 0,5, 21 A dikurangi 0,5, jadinya 20,5. Untuk data keduanya 30,5 ditambah 0,5. Nah, frekuensi kumulatifnya kalau lebih dari, kita beranjak dari bawah ke atas gitu. Dari bawah berarti 35, mulai dari 35 dikurangi 3 jadinya 32, 32 dikurangi 8 jadinya 24, 24 dikurangi 12, 12 kurangi 6 adalah 6, 6 dikurangi 4 adalah 2, 2 dikurangi 2 adalah 0. Jadi pada frekuensi lebih dari 80,5 itu, maksud saya pada data 80 lebih dari 80,5 frekuensinya adalah 0. Karena kan memang tidak ada di sini datanya, hanya sampai 71 sampai 80. Jadi dia frekuensinya 0. Dinamakan ogive negatif karena beranjak dari atas turun ke bawah, jadinya negatif. Nah, untuk menunjang pengetahuan Anda atau melatih keterampilan kalian, silakan Anda kerjakan latihan soal ini di buku tulis Anda. Jangan lupa upload di Google Classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih.